Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang tim sekelompok narapidana yang bekerja sama untuk menangkap Yakuza paling kejam dan berbahaya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria. Dia sedang menyiksa dua orang dengan sadisnya. Salah satu orang tewas karenanya, sedangkan yang lainnya dibiarkan hidup dan bergabung dengan pria itu. Belum diketahui siapakah dia, tapi yang pasti dia adalah bos gangster yang kejam dan berbahaya. Scene lalu berpindah ke tokoh utama kita, Wong Chul. Dia adalah mantan kriminal paling berbahaya dan paling ditakuti. Meski saat ini dia di dalam penjara, kengeriannya tidak bisa dilupakan. Hal itu terlihat saat Wong Chul berusaha melerai para napi yang bertarung. Semua napi dan polisi takut padanya. Tapi hari itu, ada napi baru yang belum kenal dengan Wong Chul. Dengan sombongnya dia menantang untuk bertarung. Tapi hanya dengan serangan kecil, napi itu langsung tepar. Wong Chul lalu dipanggil atasan polisi. Dia diberi koran terbaru, di mana koran itu memberitakan seorang bos gangster bernama Myung Soo yang ditemukan tewas dengan mengenaskan. Hal itu sontak membuat Wong Chul kesal, karena perlu diketahui kalau Myung Soo adalah teman dekatnya. Wong Chul datang ke pemakaman sahabatnya itu. Saking sedihnya, dia sampai teringat masa lalunya bersama Myung Soo, di mana Myung Soo lah yang memberikan sarung tangan khusus untuk Wong Chul, yang sampai saat ini dia pakai setiap saat. Wong Chul sadar jika ini adalah pembunuhan, dan dia mau menyelesaikannya. Untuk itu, Wong Chul pergi menemui kenalannya, namanya Guta. Dia adalah seorang polisi yang sempat bekerja dengan Wong Chul. Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta bantuan, tapi Guta merasa tak sanggup. Dia sudah tua untuk pekerjaan ini, apalagi saat ini dia mengidap kanker. Tapi Guta bisa membantu memberikan informasi. Myung Soo adalah bos dari geng timur. Dia bermusuhan dengan geng pusat. Mungkin saja pembunuh Myung Soo adalah anggota geng pusat. Beralih ke para polisi, mereka akan memindahkan para tahanan ke penjara lain. Seorang polisi bernama Mi Young merasa aneh dengan misi ini, tapi karena perintah, mereka harus tetap menjalankannya. Hal aneh kembali terjadi, di mana bensin bis pembawa tahanan ternyata belum terisi, sehingga mereka harus mengubah rute dan mencari tempat isi bensin. Belum juga sampai, tiba-tiba muncul sebuah bis lain yang menabraki semua mobil polisi termasuk mobil pembawa tahanan. Banyak polisi yang tewas, sedangkan para tahanan memutuskan untuk kabur menyelamatkan diri, termasuk seorang tahanan wanita bernama Jessica. Dari dalam bis muncul sekelompok orang. Mereka menghabisi satu persatu orang di sana, yang ternyata mereka mencari seorang tahanan bernama Sangsi. Sialnya, tahanan itu berhasil kabur. Melihat itu, Mi Young yang selamat segera memanggil bantuan. Dia juga berusaha melawan kelompok penjahat itu. Dengan sekuat tenaga dia bertarung, tapi sialnya Mi Young berhasil dikalahkan. Singkatnya, para polisi pun datang. Semua korban yang terluka berhasil dievakuasi, termasuk Mi Young yang ternyata juga kenalan si Wong Chul. Wong Chul jadi semakin kesal. Dia yakin ini adalah ulah geng pusat. Untuk itu, dia mendatangi markas geng itu dan menghajar semua orang di sana. Wong Chul lalu menanyakan siapakah bos mereka, yang ternyata geng pusat diketuai oleh Sangsi. Ya, dia adalah tahanan di bis yang diserang tadi. Lebih mengejutkannya lagi, Wong Chul mendapat kabar kalau geng timur dan geng pusat sudah bergabung menjadi satu. Scene berpindah ke seorang polisi bernama Dong Chul. Dia menemui atasannya, untuk membahas kasus ini. Dong Chul yakin ini ada kaitannya dengan permusuhan antar geng, dan dia akan berusaha untuk menyelesaikannya. Barusan Dong Chul pergi, Guta datang menemui Mereka membahas soal kasus ini. Kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan geng pusat, mengingat salah satu tahanan yang selamat adalah bos gangster yang bernama Sangsi. Saat ditahan, Sangsi selalu mengaku kalau dia bukanlah bos gangster. Geng pusat dipimpin oleh seseorang yang lebih tinggi lagi. Sangsi juga menyimpan sebuah buku, di mana di dalamnya berisi banyak bukti.
Tapi hal aneh terjadi, di mana Sang-si sering mendapat serangan dari orang lain yang mencoba membunuhnya untuk mendapatkan buku itu. Hal itu membuat Gutak sadar kalau ada polisi yang berkhianat. Dia meminta untuk memperbolehkannya membangun sebuah tim investigasi, di mana dia akan merekrut para tahanan sebagai anggotanya. Salah satunya adalah Wong Chul. Ini adalah kedua kalinya Gutak membuat tim investigasi kejahatan. Beberapa tahun lalu, Gutak juga sempat membuat tim serupa, di mana anggotanya ada Gutak, Wong Chul, Miyung, dan Taesu, dan semuanya adalah tahanan. Gutak lalu meminta bantuan Wong Chul untuk merekrut Taesu, sedangkan dia akan mencari tahanan lain untuk menggantikan Miyung, di mana Gutak memilih seorang tahanan mantan polisi, namanya Yosung. Pekerjaan itu langsung diterima karena Gutak berjanji akan mengurangi masa hukuman selama 5 tahun setelah misi ini. Singkatnya, setelah merekrut anggota, mereka berkumpul di markas. Sayangnya, Wong Chul gagal membujuk Taesu karena dia tidak ingin membunuh lagi. Jadi saat ini, tim mereka hanya beranggotakan 3 orang. Gutak lalu menjelaskan target penangkapan mereka, di mana para tahanan itu kabur saat tragedi penabrakan bis tadi. Yang pertama ada Sung Tae, psikopat yang telah membunuh banyak orang. Korbannya adalah wanita dan orang-orang tua. Lalu ada Changmin, tahanan spesial yang susah ditangkap. Banyak polisi dipecat karenanya, jadi dia mungkin akan merepotkan. Lalu Sang-si yang menjadi target utama si Wong Chul. Dan terakhir ada Jessica, tahanan wanita yang diperlihatkan di awal tadi. Wong Chul nampak mengenali wanita itu. Dia berkata kalau Jessica berteman dengan seseorang bernama Chul-jo. Untuk itu, mereka harus segera menangkapnya untuk dijadikan umpan. Chul-jo saat ini berada di warung. Dia memarahi pemilik warung yang sering melanggar aturan daerahnya. Dan dengan santainya, dia mengaku sebagai Wong Chul. Buset, beda jauh. Semua pengunjung diusir, tapi ada satu orang yang tidak mempedulikan Chul-jo dan terus makan. Yang ternyata, dia adalah Wong Chul yang asli. Auto panik nggak tuh? Wong Chul mengajaknya untuk mengobrol, tapi anak buah Chul-jo terus mengolok-ngoloknya. Alhasil karena marah, orang itu dihajar oleh Wong Chul, sedangkan Chul-jo kabur menyelamatkan diri. Tapi kemanapun dia pergi, Wong Chul terus mengejarnya. Singkatnya, Chul-jo berhasil terpojok, sehingga Wong Chul bisa menangkapnya dengan mudah. Chul-jo lalu dijadikan sebagai umpan untuk menjebak Jessica. Mereka bertemu di sebuah mall, tapi Jessica merasa ada yang aneh. Chul-jo berkeringat dan nampak ketakutan. Dan ya, ternyata ada banyak polisi di sana. Jessica yang melihat itu segera lari, tapi karena terpojok, jadi mau tidak mau, Jessica harus menyerah. Dia lalu dibawa ke markas dan diikat, sambil menunggu polisi datang dan membawanya ke penjara. Jessica merasa tidak nyaman dan meminta supaya ikatannya dilepas. Dan karena dia ini berisik, alhasil Wong Chul terpaksa melepasnya. Tak lama, datang Yosung yang membawa beberapa berkas. Di dalamnya terdapat beberapa foto dan dokumen yang bisa mereka gunakan untuk mencari Sang-si. Jessica di sana tak sengaja melihat foto Changmin, membuatnya sadar kalau mereka sedang mencarinya. Untuk itu, Jessica menawarkan kerjasama. Dia sudah sangat kenal dengan Changmin dan bisa memberitahu mereka bagaimana cara menangkapnya. Wong Chul nampak tidak mempercayai Jessica, tapi Gutak memiliki pemikiran yang berbeda. Jika benar Jessica bisa membantu mereka, maka mereka akan lebih mudah menangkap Changmin, mengingat dia sangat susah ditangkap meski dengan ribuan polisi menghadang. Jessica kini bergabung dengan tim investigasi. Dia menjelaskan dengan rinci gaya pelarian Changmin, di mana Changmin akan lemah dengan yang namanya wanita. Nyatanya, dia memiliki 15 pacar tersebar di Korea, yang dia lakukan setiap hari hanya berlari untuk mencapai rumah pacar. Dan untuk mencukupi kebutuhan, dia pasti harus mencuri. Untuk itu, Gutak meminta bantuan atasannya untuk mengirimkan semua dokumen kasus pencurian di Korea. Singkatnya, dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil menemukan posisi Changmin berada. Bergegas mereka pergi berjaga di sana. Changmin sendiri sekarang lagi enak-enak makan, tapi tiba-tiba dia menyadari kalau ada banyak polisi yang berada di sekitarnya. Bergegas dia kabur untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata benar, dia sulit ditangkap. Meski sudah dikepung, Changmin masih bisa melarikan diri, sehingga mereka harus terus mengejar. Singkatnya, Wong Chul berhasil mengajar Changmin yang membuatnya tak berdaya. Changmin pun berhasil ditangkap. Pacarnya yang melihat itu langsung mendatanginya. Tapi tiba-tiba, Changmin malah menyandera si pacar.
Dia mengancam akan membunuh wanita itu, tanpa diduga kalau si pacar sudah disenjatai semprotan air mata. Masalah belum selesai, tiba-tiba muncul mobil di sana, yang ternyata itu adalah Dongchul dan pasukan. Mereka datang untuk mengganggu tim Gutak, dan langsung kabur membawa Changmin. Situasi jadi semakin buruk, karena tiba-tiba penyakit Gutak kambuh. Akibatnya, Gutak harus dibawa menuju rumah sakit. Karena Gutak sedang sakit dan tidak bisa mengawasi tim, Yosung jadi khawatir karena Wongchul tiba-tiba tidak bisa ditemukan. Pasti dia melarikan diri dari tim, tapi Gutak berkata kalau itu tidak mungkin. Wongchul bukan seorang polisi, tapi dia tidak akan diam jika melihat aksi kriminal. Pasti Wongchul saat ini sedang beraksi untuk memberantas target utamanya, yaitu geng pusat. Beralih ke seorang pria bernama Junho. Nampak dia sedang mengikuti sebuah pertemuan sebagai bentuk pelantikan untuk diterima di sebuah organisasi. Selesai mengikuti pertemuan, Junho pulang dengan naik mobil. Tapi bukannya ke rumah, Junho malah dibawa ke tempat misterius, yang ternyata supir yang mengendarai mobil itu adalah Wongchul. Perlu diketahui kalau Junho ini adalah kenalan Wongchul. Dia lalu menanyakan siapakah bos geng pusat yang sebenarnya, tapi Junho hanya menjawab kalau orang itu disebut ketua dan saat ini berada di Echeon. Saat Wongchul lengah, Junho bergegas kabur dari sana. Para pasukan pun datang untuk menghadang Wongchul. Sialnya, Junho berhasil selamat dan dibawa lari oleh pasukannya, sedangkan Wongchul dijemput oleh Yosung dan Jessica. Yosung berkata kalau mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini. Menurut informasi yang didapat, kasus ini dipicu oleh geng pusat. Untuk itu, keduanya harus mencari keberadaan Sangsi, karena dialah yang tahu siapakah bos geng pusat sebenarnya. Mereka lalu pergi ke kantor tempat Changmin berada. Di sana, mereka memaksa masuk untuk menginterogasinya. Changmin awalnya tidak mau menjawab keberadaan Sangsi. Tapi saat melihat Jessica, Changmin jadi ketakutan karena Jessica punya dendam pribadi dengannya dan pasti akan membunuhnya jika Changmin tidak menjawab. Tapi Changmin berkata kalau dia tidak tahu keberadaan Sangsi. Saat kejadian penabrakan waktu itu, banyak tahanan yang kabur dan dia tidak sempat melihat kemana Sangsi pergi. Di tempat yang sama, Wongchul pergi menemui Dongchul di ruangan sebelah. Dia ingin meminta bantuan padanya. Wongchul merasa ada yang aneh tentang para gangster, di mana geng pusat bisa dengan mudah menguasai Icheon, dan Dongchul diminta untuk mencari tahu kejadian ini. Wongchul sendiri bisa mempercayainya karena dilihat dari penampilan, Dongchul pasti bukan polisi korup. Selesai dengan masalah kantor polisi, mereka lalu pergi menemui seorang wanita. Dia adalah istri Sung Tae. Kalau kalian lupa, Sung Tae adalah psikopat yang menjadi buronan tim. Kedatangan mereka adalah untuk menanyakan keberadaan Sung Tae, tapi si istri malah marah. Sung Tae sudah melakukan banyak kejahatan, tapi polisi seakan menyalahkan dirinya, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang suaminya itu. Sang istri hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Melihat itu, Wongchul dan yang lain memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Shin lalu berpindah ke sebuah tempat. Nampak seorang pria culun yang menemui para polisi. Dia ingin menanyakan alamat seorang wanita kenalannya, tapi para polisi curiga. Kalau kenal, kenapa nggak langsung ditelepon aja? Mereka menanyakan alasan si cowok ingin bertemu wanita itu, dan dengan santainya si cowok menjawab kalau dia ingin membunuhnya. Sontak itu membuat para polisi marah. Belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba si cowok menyerang mereka, yang alhasil membuat kedua polisi itu terbunuh. Dan ya, dia adalah Sung Tae. Hal yang tak terduga, ternyata Sangsi bersamanya. Sangsi nampak kaget melihat kenekatan Sung Tae. Jelaslah karena dia seorang psikopat. Tanpa mereka sadari kalau aksi itu terekam oleh kamera mobil. Rekaman itu terkirim ke kepolisian. Kepolisian lalu meminta bantuan Yosung untuk menyelidikinya, di mana saat memperhatikan lebih jelas, Yosung melihat sosok Sangsi dari pantulan kaca. Belum selesai melakukan penyelidikan, Yosung mendapat telepon dari Jessica yang mengabarkan kalau sang istri yang mereka temui kemarin sudah hilang dari rumah. Ternyata dia pergi ke sebuah hotel untuk menemui tamu, tapi barusan sampai dia dikejutkan dengan mayat tamunya di sana, yang ternyata Sung Tae juga berada di sana. Dan tanpa basa-basi, Sung Tae pun langsung menghajar istrinya sendiri. Wongchul, Yosung, dan Jessica sudah tiba di hotel. Yosung dan Jessica akan naik, sedangkan Wongchul akan berjaga di luar.
Di tengah perjalanan, Yosung dikejutkan dengan keberadaan Sang-si. Tidak mau kesempatannya hilang, dia segera mengejarnya. Sedangkan Jessica melanjutkan perjalanan menyelamatkan sang istri. Yosung terus mengejar Sang-si kemanapun dia pergi. Sampai saat dia terpojok, Yosung langsung menubruknya sampai mereka jatuh dari ketinggian. Untungnya keduanya berhasil selamat. Kembali ke Jessica, dia sudah menemukan kamar tempat sang istri disandra. Menyadari jika dia dalam bahaya, Jessica berusaha mendobrak pintu, tapi sial, Sung Tae sudah menahannya, yang membuat Jessica kewalahan. Dia jadi bingung tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba muncul Wong Chul di sana. Dia mendobrak pintu dengan palu besar yang dia bawa, dan dengan mudahnya dia menghajar Sung Tae sampai tak berdaya. Sedangkan Jessica membawa sang istri yang terluka parah ke rumah sakit. Sang-si kini sudah tertangkap. Wong Chul jadi senang melihatnya. Dia ingin menyiksa dan mengajarnya habis-habisan. Yosung dan Jessica tidak setuju. Mereka sudah menjalankan misi ini bersama. Wong Chul tidak boleh seenaknya, tapi dia tidak peduli karena Sang-si telah membunuh sahabatnya. Mendengar itu, Sang-si pun berkata kalau bukan dialah yang membunuh Myung-suk. Dia mulai menjelaskan semuanya. Bos geng pusat yang sebenarnya adalah seseorang yang bernama Yoshihara. Dia adalah bos Yakuza yang paling kejam dan ditakuti. Orang yang sama yang diperlihatkan di awal tadi. Saking tangguhnya, Yoshihara sudah sering menguasai geng Yakuza lainnya. Belum puas sampai di situ, Yoshihara pergi ke Korea untuk memulai bisnis baru. Pertama, dia menjalin kerjasama dengan Sang-si selaku bos geng pusat. Semuanya berjalan lancar sampai Sang-si menemukan hal mengerikan, di mana Yoshihara sering menculik gelandangan. Nasib mereka tidak baik. Ada yang diambil organnya untuk dijual, ada juga yang dijadikan subjek percobaan narkoba. Sang-si saja sampai tak tahan melihat semua itu. Itulah alasan kenapa Sang-si berkhianat. Dia ingin menghentikan Yoshihara yang ingin menyebarkan narkoba itu ke Korea. Jika sampai itu tersebar, maka semua orang pasti akan dalam bahaya. Sang-si lalu memberikan sebuah buku bukti pada Wong Chul dan mempercayakan misi ini padanya. Belum apa-apa, tiba-tiba muncul di sana. Dia datang dengan membawa banyak pasukan bersenjata, dan ya, lah polisi yang selama ini berkhianat. Yang ternyata dia sudah sejak lama bekerja untuk Yoshihara. Membawa Sang-si pergi. Tak lupa dia juga mengambil bukunya. Sedangkan Wong Chul, Yosung, dan Jessica akan dibunuh dengan cara dibakar. Kini sudah menemui Yoshihara. Dia menyerahkan Sang-si dan buku miliknya. Yoshihara senang mendengarnya, karena itu akan mempermudahnya menyebarkan narkoba ke Korea. Dan setelahnya, Yoshihara pun membunuh Sang-si dengan sadisnya. Semua pasukan lalu dikerahkan untuk mengemas narkoba, yang nantinya semua itu akan disebarkan ke Korea. Kembali ke markas, tiba-tiba datang sebuah mobil di sana. Ya, itu adalah Gutak. Dengan mobilnya, dia menabrak semua pasukan dan melumpuhkannya. Sedangkan di dalam, Wong Chul berusaha melepas ikatan. Dia menarik tubuhnya untuk memutus tali, tapi itu malah membuat Yosung dan Jessica kesakitan. Untungnya mereka berhasil lepas, meski itu membuat tiang penyangga gedung hancur. Wong Chul segera keluar dengan membawa Yosung dan Jessica. Tapi sial, Yosung malah pingsan, sehingga Wong Chul harus menolongnya dengan memberinya nafas buatan. Waduh. Singkatnya, para polisi pun datang ke lokasi. Semua pasukan ditangkap, dan untungnya Wong Chul dan tim selamat. Dong Chul lalu datang menemui Wong Chul kalau dia menemukan sebuah tempat aneh. Ada pabrik boneka yang mencurigakan di sekitaran Icheon. Pasti di sana ada markas geng Yoshihara. Mendengar itu, Gutak segera menyuruh tim bersiap. Dong Chul kaget mendengar itu. Masa iya cuma berempat tapi berani melawan satu geng Yakuza? Tapi ingat, mereka bukan sembarangan tim. Mereka adalah tim khusus yang terdiri dari tahanan kelas kakap. Dan mereka pun berangkat. Wong Chul merasa kalau berempat saja sepertinya tidak cukup. Mereka memanggil bantuan seseorang. Orang itu adalah ahlinya bertarung dengan kaki. Namanya Goblin, di mana dia ditugaskan untuk membuka gerbang supaya Wong Chul dan tim bisa masuk. Dan ya, dengan mudahnya Goblin menyamar dan menghabisi semua penjaga sehingga dia bisa membuka gerbang. Baru setelahnya, mereka berlima akan menghabisi seluruh geng Yakuza. Mereka masuk dengan santainya. Saat itulah datang para pasukan musuh yang menghadang, sehingga pertarungan pun terjadi.
Goblin bertugas membuka jalan. Wong Chul dan Jessica menghabisi semua musuh, sedangkan Gotak dan Yosung naik untuk menangkap Yoshihara. Yoshihara saat ini sedang makan bersama untuk merayakan kemenangan, sampai dia mendapat kabar adanya penyusup di dalam markas. Yoshihara jadi kesal, dia menyuruh anak buahnya menghajar Yoshihara tidak peduli, adalah kepala polisi, karena dia bisa menyelesaikan semua masalah hanya dengan uang. Dan setelahnya, pun diracun sampai tak berdaya. Di tengah pertarungan, Wong Chul sempat melampiaskan dendamnya pada Junho yang berani-beraninya mengkhianatinya. Setelahnya, Wong Chul pun pergi menyusul Gotak dan Yosung. Sialnya di tengah perjalanan, dia malah dihadang oleh banyaknya musuh. Alhasil, Wong Chul harus bertarung sendirian. Tapi jangan remehkan Wong Chul, karena dia adalah kriminal paling ditakuti seluruh Korea. Dan ya, dengan mudahnya dia menghabisi semua musuh satu persatu. Bahkan satu musuh yang tersisa merasa ketakutan dan memilih pura-pura mati. Haha, kocak. Merasa kondisi tidak aman, Yoshihara memutuskan untuk kabur. Tapi dia malah berpapasan dengan Gotak dan Yosung. Yoshihara pun mengutus bawahan terkuatnya untuk melawan mereka berdua, sedangkan dia akan ke atap untuk kabur. Tak lama, Wong Chul datang. Melihat kedua temannya dalam bahaya, Wong Chul ingin membantu, tapi Yosung berkata kalau orang satu ini adalah musuhnya. Mendengar itu, Wong Chul pun segera pergi menyusul Yoshihara, sedangkan Yosung akan bertarung melawan si bawahan. Sialnya, Yosung bukan tandingan untuk orang itu, tapi dia tidak menyerah. Dia memanas-manasi si bawahan untuk menyerangnya. Tapi saat menyerang, Yosung langsung menjatuhkannya ke dalam lift yang membuatnya seketika tewas. Sedangkan Wong Chul berhasil menyusul Yoshihara. Dia bertarung melawan semua anak buah yang tersisa, dan dengan mudah semuanya dihabisi. Baru setelahnya, Wong Chul akan menghadapi Yoshihara yang katanya adalah bos gangster paling kejam di Jepang. Sialnya, Wong Chul berhasil dibuat kewalahan karena Yoshihara memakai senjata tajam. Tapi karena semakin marah, Wong Chul melakukan serangan balasan. Dia mematahkan tangan Yoshihara sehingga dia tidak bisa menyerang lagi. Baru setelahnya, Wong Chul memukuli Yoshihara dengan kerasnya sebagai bentuk balas dendam atas kematian Myung-soo. Setelah mengurus geng Yakuza, barulah para polisi datang ke lokasi. Mereka dibuat terkejut karena semua musuh berhasil dilumpuhkan. Yang mereka lihat hanyalah Wong Chul, Gotak, Yosung, Jessica, dan Goblin yang dengan santainya berjalan keluar dari gedung. Kini misi mereka telah selesai. Sebagai hadiah, Gotak memberi mereka semua keringanan hukuman, sedangkan dia saat ini hanya bisa berbaring karena penyakitnya yang semakin parah. Wong Chul yang menjenguk lalu memberinya sebuah buku dan berkata kalau isi buku itu pasti akan membuat Gotak memiliki banyak alasan untuk hidup. Setelahnya, Wong Chul kembali menjenguk makam Myung-soo untuk mengabarkan keberhasilan misinya. Kini dendamnya telah terbalaskan dan Wong Chul bisa kembali menjalani hari penjaranya dengan tenang. Tapi belum juga dimasukkan, Wong Chul mendapat kabar dari polisi kalau Gotak membutuhkan bantuannya lagi. Buset, satu misi selesai, malah nambah lagi. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film The Bad Guys Reign of Chaos 2019. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412. Dan tulis di komentar kalau semisal ada kritik atau saran, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami, dan see you next time.